update informasi tentang COVID-19 Aceh pada hari ini tanggal 28 Maret 2020 berdasarkan data yang dikirim dari 23 kabupaten kota ke posko gugus tugas COVID-19 Aceh sebagai berikut. Jumlah orang dalam pemantauan itu sampai hari ini sudah 479 orang. Ada penambahan sekitar 107 orang pada hari ini, sehingga berbeda dengan data sebelumnya, satu hari sebelumnya, yaitu 329 orang. Yang masih dalam proses pemantauan 416, sedangkan yang sudah selesai masa pemantauan itu 63 orang. Artinya mereka itu sudah bisa berbaur kembali dengan masyarakat karena sudah melewati masa isolasi mandiri selama 14 hari sejak kedatangannya ke desa dari perjalanan di wilayah yang terjadi penularan virus corona. Sementara pasien dalam pengawasan hingga hari ini tercatat 39 orang, yang sudah pulang sehat itu 36 orang, dan yang masih dirawat itu hanya 3 orang, dan semuanya di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh. Nah, 3 orang pasien ini adalah 3 orang yang sempat hari ini muncul isu bahwa ada salah satu pasien yang positif COVID-19 meninggalkan rumah sakit dan melarikan diri. Saya tegaskan di sini bahwa tidak ada, isu tersebut tidak benar, dan sekarang ini ketiga pasien itu dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin dan tepatnya di ruang isolasi. Nah, sampai hari ini teman-teman sekalian, yang positif itu hanya 4. Sekarang ini dirawat yang 3 tadi di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, kemudian 1 yang meninggal. Nah, 1 yang meninggal dan positif COVID-19, sedangkan 1 lagi yang dibawa pulang ke Aceh Utara itu sampai sekarang hasil uji swab dan diperiksa di laboratorium Litbangkes Jakarta memang belum ada hasil yang kami terima. Demikian untuk update tentang data-data COVID-19 Aceh. Nah, yang berikutnya saya ingin mengklarifikasi isu-isu yang berkembang. Yang pertama, saya ingin membantah sekali lagi bahwa tidak ada pasien yang COVID positif berkeliaran di tengah masyarakat di Aceh dan ketiganya sedang dirawat di rumah sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pertanyaan publik yang berseliweran sejak semalam. Kenapa pasien dalam status pengawasan rumah sakit dibiarkan pulang ke rumah? Saya kira ini pertanyaan yang wajar dan mencemaskan juga, maka kami ingin klarifikasi. Sesungguhnya klarifikasi ini paling tepat dilakukan oleh tim medis di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin. Namun agar mereka tetap fokus merawat pasien, maka kami diminta untuk membantu menjelaskan kepada masyarakat melalui teman-teman media. Nah, dijelaskan tadi sore, saya konfirmasi dengan dokter ahli, bahwa pasien yang tidak lagi membutuhkan infus dan tidak lagi membutuhkan oksigen, itu memang tidak membutuhkan perawatan rumah sakit. Asal keadaan umumnya sudah membaik. Arti kata, kebutuhan pelayanan rumah sakit kalau memang dia membutuhkan alat bantu. Nah, karena itu, karena kondisi umum pasien itu sudah baik, walaupun hasilnya belum diketahui, masih belum dikirim ke Aceh dari Jakarta, oleh tim medis memutuskan mereka dipulangkan dengan ketentuan melakukan isolasi ketat di rumah, termasuk tidak boleh terlalu berinteraksi dengan anggota keluarga. Yang lebih penting lagi adalah mereka diawasi dengan ketat oleh tim surveillance kesehatan. Apakah hal itu dibenarkan? Saya mendapat informasi bahwa
itu sesuai dengan prosedur pedoman penanganan cepat medis dan kesehatan masyarakat COVID-19 di Indonesia dari gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 yang berlaku dan diterapkan saat ini. Dengan penjelasan ini, mudah-mudahan semua masyarakat kita menjadi bisa memaklumi, tetapi keberhasilan pencegahan COVID-19 atau virus corona sangat tergantung, sekali lagi ingin kami sampaikan, kepada disiplin setiap individu masyarakat untuk mengisolasi diri, dan pengawasan yang paling efektif adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan cara menegur, mengingatkan, bukan hanya dapat menularkan kepada orang lain, tetapi juga bisa menular kepada anggota keluarga terdekat, itu yang paling potensial. Saya kira demikian yang dapat kami jelaskan. Satu hal lagi teman-teman, ya, saya baru dapat telepon dari keluarga pasien di rumah sakit umum, salah satunya yang dinyatakan positif kemarin, bahwa KTP-nya itu beredar di media sosial. Keluarga keberatan karena KTP itu difoto di balik kaca jendela, kemudian disebarkan oleh seseorang dan beredar secara berantai di media sosial atau di WhatsApp grup. Nah, saya ingin sampaikan kepada kita semuanya bahwa data-data individual pasien, apalagi pasien ini pasien dalam perhatian publik, tidak bisa dengan mudah kita publikasikan. Ada etika yang harus diterapkan, tidak bisa membuka seluruh data pasien. Nah, karena itu kami sendiri sedapat mungkin membaca hanya kode pasien atau nama inisial, dan ada pidananya. Karena itu kepada teman-teman atau kepada saudara-saudara saya yang terlanjur menyebarkan untuk menghentikannya dan tidak lagi meneruskan. Kasihan kepada pasiennya, kasihan kepada keluarganya, karena penyakit ini sangat mungkin juga akan kita alami atau keluarga kita akan mengalaminya. Saya juga diminta dan ditugaskan oleh Bapak PLT Gubernur Aceh, Insinyur Nova Iriansyah, MT, untuk melaporkan kepada masyarakat perkembangan persediaan stok kebutuhan bahan makanan masyarakat. Saya kira di tengah kecemasan, ya, di tengah kecemasan masyarakat dunia terhadap penyebaran virus corona ini, juga efeknya kepada sembako, persediaan, dan harga. Tetapi teman-teman media yang kami hormati, memang dalam situasi yang seperti ini kita berbeda cara kita bertugas, tidak bertemu muka, namun tidak mengurangi semangat kita untuk melayani masyarakat. Teman-teman sekalian, pemerintah Aceh terus bekerja untuk melindungi dan menjamin kebutuhan masyarakat Aceh dalam menghadapi wabah virus corona. Bapak PLT Gubernur Aceh meminta untuk kami updatekan informasi, untuk menyampaikan informasi, untuk menjawab kegelisahan masyarakat bagaimana dengan persiapan bahan makanan, apalagi ini menjelang bulan Ramadan. Menurut laporan yang kami terima dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh kemarin, tanggal 26 Maret 2020, persediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat dapat kami sampaikan. Yang pertama, yang paling pokok, saya kira stok persediaan beras. Persediaan beras Aceh, baik jenis medium, jenis premium, maupun jenis premium super, sebanyak 78.300
310,2 ton. Diperkirakan ini mencukupi kebutuhan masyarakat Aceh hingga bulan September 2020. Kemudian, walaupun stok beras masih aman hingga bulan September 2020, pemerintah Aceh menghimbau kepada seluruh masyarakat, sekali lagi kami sampaikan, pemerintah Aceh menghimbau kepada seluruh masyarakat maupun pengusaha agar tidak menjual stok gabah yang dimiliki ke luar daerah atau ke luar Aceh. Mengapa? Sebab kita belum bisa memperkirakan kapan wabah corona ini akan berakhir dan seberapa luas sebarannya di Aceh. Nah, karena itu sekali lagi bagi Bapak Ibu masyarakat kita yang menyimpan gabah untuk tidak menjual ke luar Aceh. Kemudian persediaan gula, harga meranjak naik dari harga 12.000 sebagai harga acuan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian sejak isu virus corona ini merebak, naik menjadi 18.000. Kemudian naik menjadi Rp25.000 di beberapa pasar. Ya. Karena itu Bapak PLT Gubernur Aceh telah mengirim surat kemarin tanggal 27 Maret kepada yang pertama kepada Gubernur Sumatera Utara meminta agar berkenan membantu kelancaran pengangkutan gula dari Medan ke Aceh. Ya, ini salah satu upaya yang dilakukan oleh Bapak PLT Gubernur Aceh. Upaya lainnya adalah Bapak PLT Gubernur Aceh juga sudah menyurati Direktur Utama Bulog untuk melaporkan stok gula di Aceh dan meminta agar menjaga pasokan dan menjamin kebutuhan serta stabilitas harga. Kemudian, Pak PLT Gubernur Aceh juga berharap agar Direktur Bulog berkenan melakukan percepatan pendistribusian gula di Aceh dengan memberikan kemudahan pengiriman langsung melalui pelabuhan yang ada di Aceh. Ya. Kemudian selain kepada GUPSU, kepada Gubernur Sumatera Utara, kepada Direktur Utama Bulog, Bapak PLT Gubernur Aceh juga memerintahkan PLT Kepala Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang atau BPKS Sabang agar mempelajari regulasi tentang kemungkinan kita mengimpor gula dari Sabang. Karena sebelumnya Bapak PLT Gubernur Aceh juga sudah menyurati pada tanggal 24 Maret 2020 menyurati Bapak Menteri Perdagangan RI tentang percepatan pendistribusian gula dan peningkatan kuota gula untuk Aceh serta memberikan kesempatan kepada pengusaha Aceh untuk mengimpor langsung gula konsumsi masyarakat. Surat lain yang juga ditujukan kepada Bapak Menteri Perdagangan tentang kelangkaan APD medis, alkohol, atau barang-barang penting lainnya. Selain meminta bantuan percepatan distribusi barang-barang dalam negeri, Pak Nova Iriansyah juga meminta kepada Bapak Menteri untuk memberikan kesempatan kepada pengusaha Aceh agar bisa melakukan impor langsung alat pelindung diri dan alat kebutuhan medis dari dalam atau luar negeri melalui pelabuhan Sabang, pelabuhan bebas Sabang. Karena kita tahu masalah alat
pelindung diri tenaga medis ini bukan hanya tidak mencukupi kebutuhan di Aceh, juga langka di pasar dunia. Nah, karena itu Bapak PLT Gubernur Aceh untuk melakukan antisipasi itu meminta izin untuk melibatkan pengusaha Aceh untuk melakukan impor. Dan alhamdulillah teman-teman media, ternyata Bapak Menteri Perdagangan cepat memberikan respon dan sangat positif. Kemarin Bapak PLT Kadis Perindustrian dan Perdagangan Aceh telah kami komunikasikan. Beliau melaporkan bahwa Bapak Dirjen berjanji akan segera menyuplai gula ke Aceh. Ini masalah untuk mengatasi kelangkaan gula, langkah-langkah yang telah ditempuh sehingga stok kita yang hari ini 4.028 ton dan diperkirakan mencukupi hanya April, bisa bertambah dan harganya di pasar menjadi lebih murah. Teman-teman media yang saya muliakan, saya juga ingin menyampaikan persediaan stok minyak goreng itu ada 8.364,5 ton. Kemudian daging ada 2.305,2 ton. Telur ada 3.424,8 ton. Kemudian susu ada 6.652,1 ton. Kemudian jagung pipilan kering itu ada 8.562,1 ton. Garam beriodium juga ini kebutuhan yang rakyat 3.951,7 ton. Kemudian tepung terigu ada 5.927,6 ton. Kacang kedelai itu ada 1.317,2 ton. Cabai merah besar ada 8.759,7 ton. Bawang merah itu ada 3.951,7 ton. Ikan asin teri nomor 1, saya ulangi, ikan asin teri nomor 1 sebanyak 1.383,1 ton. Kacang hijau ada persediaan 1.580,7 ton. Kacang tanah persediaan saat ini ada persediaannya 131,7 ton. Sedangkan ketela pohon ada 4.742,1 ton. Demikian kami laporkan persediaan pangan selain beras dan gula. Kalau beras tadi bertahan sampai September insya Allah, sedangkan gula bertahan sampai April persediaan kita setelah dihitung kebutuhan masyarakat per hari dan per bulan. Kemudian stok pangan lainnya ini bertahan hingga Juni 2020. Mudah-mudahan krisis ini segera bisa kita lalui, perdagangan bisa lancar kembali, lalu lintas orang dan barang bisa tidak lagi terhalangi sehingga pergerakan ekonomi kembali normal. Dan harapan itu sangat tergantung kepada disiplin kita semua untuk memutuskan penularan virus corona. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman media. Ya, teman-teman media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ingin menyampaikan informasi untuk masyarakat tentang wacana yang berkembang sejak kemarin yang semakin kencang mengenai
lockdown atau mengunci suatu wilayah. Menyangkut lockdown wilayah Aceh yang mulai disuarakan banyak pihak, tentu pemerintah Aceh mendengar dan mempertimbangkannya dengan sungguh-sungguh, karena dari banyak aspek harus dilihat. Aspek ketergantungan kita terhadap penerbangan dari dan ke Bandara Hasim, khususnya dari Jakarta, saat ini sangat tinggi. Karena mobilisasi alat medis dan juga tenaga optimalisasi laboratorium Balai Litbangkes yang direncanakan akan dijadikan tempat pemeriksaan swab bagi orang dalam pengawasan yang menderita sakit, atau bagi orang dalam pemantauan yang menderita sakit, atau apalagi bagi terduga pasien dalam pengawasan. Dapat kami sampaikan, teman-teman sekalian, meski lockdown dalam artian yang sesungguhnya mengunci wilayah belum kita lakukan, pemerintah Aceh belum sampai ke arah itu, namun pembatasan mobilitas orang dari dan ke Aceh itu sudah sangat kita batasi, ya. Pembatasan mobilitas orang yang telah, sedang, dan akan terus kita lakukan. Dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, teman-teman sekalian, bahwa pada tanggal 22 Maret kita sudah menetapkan status darurat bencana. Kemudian pada tanggal 17 Maret 2020, Forum Pimpinan Daerah Aceh juga membuat seruan-seruan agar masyarakat mengurangi berpergian, bahkan tidak meninggalkan rumah kalau tidak dalam situasi yang sangat mendesak, dilarang untuk berkumpul dan termasuk berkumpul di warung kopi. Kemudian kembali tanggal 19 Maret 2020, Bapak PLT Gubernur Aceh, Insinyur Nova Iriansyah, MT, mengeluarkan surat edaran tentang pencegahan corona di Menasah, di musala, di tempat-tempat ibadah lainnya. Kemudian ASN dan pegawai kontrak itu diperintahkan untuk bekerja dari rumah, kecuali yang memang sedang mendapatkan tugas khusus. Ini menyusul tentang libur sekolah 14 hari yang di bawah pemerintah Aceh terdiri dari sekolah SLTA, kemudian SMK dan SLB, kemudian diikuti oleh sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama di kabupaten kota, bahkan juga diikuti oleh perguruan tinggi. Ini dalam rangka membatasi mobilitas orang. Kemudian diikuti dengan penutupan sementara warung kopi, kafe, dan tempat-tempat wisata pada tanggal 22 Maret 2020. Kemudian pemerintah Aceh kembali membatasi orang yang berkunjung ke rumah sakit, karena rumah sakit itu salah satu tempat yang sering berkumpulnya orang di ruangan pasien yang dirawat, sementara kita belum sepenuhnya bisa meyakini diri bahwa pasien ini benar-benar menyampaikan informasi perjalanannya sebelum sakit. Kemudian juga melakukan pengurangan operasi Trans Kutraraja. Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan media, seperti kita ketahui, kita punya 50 unit bus Trans Kutraraja dalam 5 koridor. Itu sejak diliburkannya anak sekolah pada 14 hari untuk belajar di rumah, bukan berkeliaran di warung kopi atau di tempat-tempat game online, itu sudah dikurangi 50%. Jadi dari 50 unit bus tinggal 25 unit.
Kemudian dikurangi lagi pada saat ASN sudah ditugaskan hanya bekerja di rumah kecuali yang piket, itu tinggal hanya 10 unit. Dan kemarin sudah sama sekali tutup, bus Trans-Kutaraja tidak lagi beroperasi. Kemudian setelah upaya-upaya tersebut di atas untuk pencegahan virus corona masuk ke Aceh, aksi pencegahan virus corona di bandara sudah ada standar operasional prosedur internasional yang ditaati baik oleh kantor kesehatan pelabuhan maupun pengelola bandara. Standarnya tentu saja sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, terutama juga yang ditetapkan oleh pemerintah tentang undang-undang karantina. Selain itu, penerbangan semakin terbatas karena beberapa negara itu sudah ditutup. Jadi Malaysia, Singapura juga sudah di-close, sehingga penerbangan ke Aceh juga menurun. Aksi pengawasan atau pencegahan virus corona juga dilakukan di perbatasan darat. Di setiap terminal tipe A atau kalau di Banda Aceh itu di STUI Banda Aceh, itu disediakan masker, baju pelindung bagi petugas, kemudian juga sabun, tempat cuci tangan bagi masyarakat. Selain itu, di terminal tipe B seperti di Sigli, Merdu, Biren, dan lain-lain telah diatur sedemikian rupa sehingga konsep saling berjarak antar orang bisa diterapkan. Di terminal-terminal itu warung kopi, kafe sudah ditutup. Kemudian ada pemeriksaan suhu tubuh bagi orang yang naik bus antar provinsi dan antar kabupaten kota. Kemudian bahkan penumpang pribadi pun diperiksa di depan terminal. Ya. Kemudian pada terminal pembatasan Tamiang, khususnya pada terminal perbatasan di Tamiang dan di kota Subuh Salam juga diterapkan yang disebut dengan social distancing, yaitu antar orang harus berjarak, tidak terlalu rapat, tidak bersalaman, dan juga melakukan pemeriksaan suhu tubuh, selain menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun. Teman-teman media yang saya hormati dan juga masyarakat yang ikut mengikuti ini, kebijakan dan upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah Aceh dalam rangka mencegah penyebaran virus corona, yakni melakukan penambahan rumah sakit rujukan dan pembenahan ruang, alat, dan sumber daya manusia. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa pemerintah menetapkan 2 rumah sakit rujukan utama untuk pasien COVID-19 atau COVID-19, yakni Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin Banda Aceh dan satu lagi Rumah Sakit Umum Daerah Cut Mutia di Lok Semawe. Tentu saja 2 rumah sakit ini tidak cukup apa yang dimiliki fasilitas, alat, dan sumber daya saat ini. Nah, karena itu Bapak PLT Gubernur kembali menetapkan 11 rumah sakit lainnya di berbagai kabupaten kota untuk mengantisipasi kalau memang jumlah penderita flu, batuk, pilek yang disertai dengan sesak napas yang harus dirawat di rumah sakit.